juga pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya pada sehat. Di tengah pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Tentunya kita juga tidak ingin terpapar ya. Karena emang sih belakangan ini pandemi cepet banget nular. Gue juga takut gitu akan corona ini gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap terhindar dari corona juga? Kita harus terapkan yaitu 3M itu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai terpapar virus corona dan semuanya sehat. Nah, kali ini gue lagi seneng lihat motovlog ya, motovlog tuh. Karena apa ya, kayaknya tuh kita tuh jalan touring seneng enak gitu kan. Jadi tuh ketika feel yang lo rasain ketika lo pakai motor tuh dibanding lo jalan pakai mobil. Gue juga seneng jalan keluar daerah pakai mobil. Lo di motor itu lo lebih bebas gitu loh. Angin, lo terasa angin, hujan, gue juga ngerasain touring kan. Hujan, angin, lelahnya bareng-bareng gitu kan. Lo cari tempat istirahat segala macam. Nah, di situ juga kita butuh, keren juga nih kalau dokumentasi kita buat motovlog. Namun motovlog ini kan butuh tools ya, butuh alat-alat yang ini ya, alat-alat yang ya kiranya alat-alat khusus lah untuk menunjang kegiatan motovlog. Diantaranya breaker, terus action cam tuh. Action cam standar mungkin ya, standar buat motovlog. Gue juga pikir sih pengen gue tuh satu-satu. Akhirnya gue cari tuh apa sih support gue kan udah punya ini nih, gue punya kamera Brica B Pro 5 nih. Gue beli tahun 2015 nih, udah 5 tahun ya, 5 tahun. Nggak tahu nih kalau gue sih LCD-nya udah kusam gitu, udah gelap gitu. Kalau nggak tahu nih ada powernya apa nggak nih, LCD-nya udah hancur tuh. Kalau teman-teman bisa lihat, LCD-nya udah gelap, jadi gue kontrolnya itu gelap lah pokoknya nih, nggak kelihatan tuh, cuman hitam gitu kayak kebakar. Gue kontrolnya ini cuman pakai tombol aja, ya sama kayak Gcam aja, nggak ada layarnya. Kata teman-teman gue sih, udah di mod aja lah, pasang mic gitu kan. Cuman kayaknya gue mau nge-mod ini, hasilnya kayaknya untuk warna juga kayaknya udah, gue susah ya dapetin warna-warna kayak kamera-kamera sekarang gitu kan, warna bersih terang gitu kan. Kayak dia tuh kayak agak, ya memang sih exposure-nya kadang terlalu over, dia kalau terang ya terlalu over gitu. Jadi detail warnanya tuh jatuhnya kayak distorsi ya kalau menurut gue. Nah, mungkin ini gue pakai untuk gue kegiatan motovlog. Sementara gue punya handphone, bisa nggak nih handphone gue pakai buat motovlog gitu kan? Nah, gue cari, bisa aja ternyata pakai bracket juga banyak, bisa aja nih bracket. Gue juga punya bracket kan, dari ini kan bracket. Ternyata bisa dipasang di helm, di apa. Cuman kalau gue rasa sih kalau handphone dipasang di helm itu kayaknya over banget ya, kayaknya gede, ditaruh di samping kayak action cam, taruh sini nih, taruh di ini atau di pala gitu handphone. Gua rasa pas lagi kecepatan tinggi handphone tuh udah nggak langsung gini nyolot langit itu yang udah tinggal pas lo ambil gua, atau bisa jadi jatuh pas lo ambil lagi, hilang nih handphone gua kemana, jong kan gitu kan, bingung kan, handphone gua kemana nih, adanya begitu. Akhirnya gue lihat dari beberapa referensi ada pakai case holder di situ buat ditaruh di dada, ternyata
Tapi kan kita lihat juga ya posisi kamera handphone. Nah, gue di sini ada handphone gue dulu nih, udah nggak pakai, Asus. Nah, kalau gue pakai ini Asus Zenfone 2 nih, mungkin belum kayak handphone sekarang ya. Mungkin bagi lo yang misalnya kita keterbatasan nih di tools yang kita punya, di perangkat yang kita punya, kita punya Asus atau punya apa, itu bisa juga kita pakai tambahan ini, tambahan lensa. Tentunya pastiin di sini, pastikan juga di sini. Nah, pastikan dia bulatannya pas di lubang kameranya tuh, di lensanya. Pastikan juga di sini di lensanya pas. Pastikan, nah udah pas, baru nih lo setel. Tapi menurut gua Asus agak susah karena dia tombolnya di sini, tombolnya di atas. Nah, ya kan, tombolnya di atas. Kalau mau udah dipasang kan repot kan, kalau udah repot nih. Nah, kecuali kita udah standby begini terus nih, udah standby video terus gitu kan, tinggal kita shoot aja. Nah, dia juga begini nggak enak, ketika kita jepit dia pengaturan kameranya ada di atas, jadi kalau lo tutup di sini diketutup nih. Nah, balik dulu baru lo pasang, agak ribet lah menurut gua, ribet gitu. Dan kadang-kadang ini bisa jadi kayak touchscreen, bisa jadi kayak tombol, jadi ketika dipakai ini malah lo menyusahkan lo lah. Jadi kalau menurut gua, tapi nggak tahu kalau menurut lo nggak tahu juga ya. Nah, satu lagi gua ada handphone ini, handphone Samsung apa ini. Nah, Samsung ini nih udah Samsung yang udah kamera sekarang nih, udah ada wide-nya, ada makronya, jadi nggak perlu bikin tambahan extend lensa tambahan gitu, extend lens ya, tambahan lensa tambahan ya. Jadi tinggal taruh di case holder, tinggal pakai. Nah, pastikan posisinya dia ketika lo rekam dia ngambil. Ini Samsung seri apa nih? Ntar gue lupa juga sih. Samsung apa ya? Ini Samsung A21. Samsung A21 udah ada ininya ya, udah ada. Pastikan juga memori kartu juga tinggi, besar kapasitasnya, sehingga ketika lo ngambil gambar lo enak lah lo pakai gambar ini. Nah, gue juga ada satu lagi handphone yang gue pakai ini untuk ngerekam nih, handphone A71. Itu memang sih gue coba kemarin kan, tuh itu smooth gambarnya. Cuman kalau dari wider kameranya, ini menurut pendapat gue ya, lebih wide A21. Cuman untuk ngereduksi getarannya lebih enak di kamera handphone yang di A71. Mungkin karena dia punya stabilizer ya, stabil optimization kamera ya di situ ya. Jadi dia nggak getar banget ketika lo ngelewatin jalan yang bumpy, yang jalannya nggak rata permukaannya. Jadi itu kamera tuh enak lah ketika lo pakai, smooth gitu pas di jalan. Nah, jadi ini akhirnya gue beli case holder, gue pesan di online shop. Nah, datanglah tuh barang. Ternyata, nah ini barangnya nih. Ini barangnya, dia ada mountingnya. Di sini ada strap-strapnya ya, bisa pakai ini di sini, bisa dilepas juga. Ini tinggal dipasang. Ternyata ini universal, bisa digunakan di action cam karena basic
mountingnya sama semua, hanya dia punya pegangan khusus aja nih, pegangan khusus yang buat jepit handphone. Jepit handphone ini kan gue coba tuh akhirnya kan, gue coba pakai handphone yang pertama, gue coba pakai A71 kondisinya buat tes di malam hari. Nah berikut tuh. Oke, ini percobaan motovlog gua pertama kali. Gimana ini hasilnya? Hanya bermodalkan chest strap dan handphone yang udah ada. Sekarang ini gue lagi nyoba kestabilannya. Jadi nanti kalau untuk jalan-jalan bisa pakai ini aja. Dan gua nggak pakai mic apa-apa, cuman pakai headset nih. Selebihnya handphone biasa direkam. Kita coba ini perjalanan malam, apakah hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus berarti pagi akan lebih bagus lagi. Oke, ini masih di komplek gua. Nah, waktu gua tes itu, gua sama sekali jalan malam-malam pakai headset. Gua pakai headset. Nah, gua pakai headset ini nih bawaannya. Gua pakai headset ini bawaan si Samsung A71. Gua pakai mic-nya. Dan di situ mic-nya itu nggak gua umpetin ke helm. Karena kondisinya gue juga nggak pakai helm, itu gue keluar, gue nggak pakai helm, gue jalan aja kan. Gue pengen ngetes gimana sih suara anginnya tuh masuknya kayak gimana gitu kan. Nah, ternyata hasilnya bagus, suara angin itu nggak kayak kamera yang action cam mungkin dulu ya ini ya. Ini kan dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang dia udah mereduksi suara noise dari angin apa enggak. Mungkin sekarang udah nggak ada noise gitu kan. Kalau dulu ini suara anginnya tuh keras banget, jadi suara berok jadi kedengeran banget gitu. Kadang suaranya ketiban gitu. Nah, sekarang kita masuk kiri apa kanan yang? Nyari makan dulu nih. Ke kanan juga boleh, nggak apa-apa. Ke kiri juga nggak apa-apa. Nah, di sini, kita lihat ya. Di sini di jalan. Pamulang ada juga sih. Kalau nggak ada bakmi Bangka. Oh iya, banyak tinggal situ ya di Dago ya, ke sana berarti ya. Dia kan lewat Villa Dago depan. Ya kan sini udah tutup pasti. Iya, pasti jalan udah ditutup di sini nih. Jadi ya kita mau makan mie Bangka nih, kuliner ini rasanya tuh di bawah parkir. Rata-rata udah jadi ruko semua ya, hampir ya di Nusa. Padahal ini dulu waktu kecil mah rumah. Kita coba malam. Ini di pusat kota Tangsel ya teman-teman. Jadi gua tuh senang motoran di sini, rame. Pusat kota Tangsel. Nah, kalau di Pamulang ini semuanya ada.
kuliner ada, handphone ada, market ada, pasar tradisional ada, pasar modern ada. Tetap dari sini karena di sini memang di pusat kota Tangsel, yang mana sudah pada mulai rame nih, mulai maju di sini. Udah rame banget. Ada dulu mah orang males tinggal di sini nih, sepi dulu. Sekarang udah rame. Ramenya bukan main. Harga tanahnya pun udah ajaib. Harga rumahnya juga ajaib di sini, mahal-mahal. Kalau dibandingin sama wilayah-wilayah Tangerang lain ya, ini harga rumahnya udah tinggi. Untuk nah, ini perjalanan kali ini gue mau cari makan nih, makan malam. Kuliner apa ya kira-kira yang enak? Tadinya mau makan mie Jawa, tapi adanya mie bakar. Jawa. Menurut gua sih hasilnya lumayan ya. Untuk dari kondisi dia kan penerangan yang masuk itu kan gelap, satu gelap. Gue juga itu kamera juga bergerak ya, terhitung juga speed kameranya untuk gue pakai motor juga lumayan gitu. Jadi dia masih nangkep tuh, masih nangkep si warnanya, bias pendar cahaya dari mobil-mobil yang berlawanan arah, dan suara gue yang gue ngomong itu masih masuk gitu kan. Padahal headsetnya kondisinya kalau dipakai kayak begini, gue pakainya nih biasa lah, kayak headset biasa. Jadi ini kondisinya menggantung posisinya ada di bawah leher, dekat dada. Kondisi di bawah leher. Nah ini angin masuk, ternyata pas hasilnya juga nggak terlalu buruk lah. Untuk kualitas suara masih bisa dengar, apa yang gua bicarakan masih terdengar gitu. Oke, gua coba tuh kan, wah lumayan nih. Gua coba pagi ketika gua habis nganter istri gua di kantor, masak gua coba nih ini. Hasilnya juga oke kan, agak kenceng ya gua jalan ya, agak kenceng. Hasilnya juga bagus. Hasilnya nanti teman-teman lihat nih. Oke, kali ini gua memakai berjalan dari Meruya menuju ke Tangsel nih. Yang gua akan tunjukin sekarang, gua pakai kamera handphone tanpa headset, jadi suaranya mohon maaf ya kalau suaranya agak pecah. Ini akan gua tunjukin jalan dari kantor Wali Kota Jakarta Barat menuju ke Ciputat, rumah gua. Menurut gua ada beberapa jalan oke di sini yang paling terdekat ya, tapi gua lewat ini yang paling dekat adalah lewat Meruya menuju ke lewat Cipadu. Nah, Cipadu nanti tembusan Bintaro, untuk Aren dan Bintaro. Sorry kalau suaranya agak noise sih, soalnya gue nggak pakai headset.
kebetulan ngomong begini langsung aja. Tadi berangkatnya gue lewat Petukangan, tapi kayaknya jauh ya lewat Petukangan. Tadi gue habis nganter bini gue. Hasilnya jadi smooth gitu, dari kameranya juga dia smooth. Gue bawa kan, gue matiin itu, gue jalan layar juga nih. Nah gue juga pengen coba pakai kamera yang ini, kamera dari si A21 atau yang A71 ini yang lagi buat rekam. Nah yang kedua dari A21. Kayak gimana sih A21? Coba kan. Kalau menurut gua untuk suara sih dia lebih noise. Untuk suara dia lebih noise dan ngereduksi getarannya nggak sebagus dari A71. Maklum beda ya, beda harga ya. Juga kan paruhnya kan gitu kan. Ya, jadi untuk ngereduksi suara angin itu nggak sebagus dari A71. Tapi itu juga sih masih. Nah, gua coba itu dia dua kamera itu ketika pagi-pagi itu semuanya dua-duanya tanpa pakai mic atau headphone. kamera. Jadi posisi gua sekarang gua pakai kamera ini tanpa menggunakan mic. Jadi langsung suaranya dari handphone. Dan posisi kamera gua taruh center ya. Tadi yang ini agak ke tengah. Nah, gua pengen lihat posisi spionnya nih, gitu. Biar enak juga lihat. Spionnya.
udah tuh terus gue jalan aja kan, gue ngomong aja, gue pakai helm juga. Gue pengen tahu apakah suara frekuensi suara gue, resonansi suara gue itu bisa ditangkap dengan jelas bersamaan dengan suara angin dan suara noise dari suara motor-motor atau dari kendaraan lain dari mobil. Ternyata hasilnya juga keren, bagus, masih bisa ditangkap. Oke, sekarang ini gue coba pakai kamera handphone gue yang satu lagi, kamera M21 nih. Kita coba ya, A21 salah, dengan handphone Samsung. Seperti apa hasilnya? Satu, ini gue bicara handphone. Nah sekarang lanjut nih, gue mau praktekin. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, cuman gue sini sharing aja gitu kan. Nah di sini tuh ada mounting nih. Mounting ini juga bisa diganti dengan action cam. Jadi gue beli dengan harga ya antara 50 sampai 60 ribu lah. Gue tergantung dari toko oilnya, comic shopnya. Di sini bisa dibuka, susah ya. Nah ini dibuka. Kalau ini mau dipasang di kamera untuk kamera action juga bisa gitu. Cuman di sini gue bicara untuk handphone aja dulu. Kan kita kan nggak bicara action cam ya. Lupa gue. Nah pasang lagi deh. Posisi atas kan begini nih. Berarti ini kondisi atasnya. Dia punya dua bolongan, dua lubang untuk naruh mounting di sini nih. Jadi kalau ini mau dari bawah, nanti dari bawah begini model jepit atau model yang front begini depan. Kalau gue sukanya model depan begini karena gampang. Kamera lo terpasang di sini. Nah ini tinggal dipasang. Lo pastikan ini Pak, satu jalur tinggal lo pasang. Nah ini jepit. Nah ini dipasang kamera di sini nih. Kalau dipasang, kita pasang di sini. Hampir sama lah sama penggunaan action cam pada dasarnya. Nah cuman kekurangannya adalah posisi tombol si Samsung ini semuanya ada di kanan, sehingga harusnya kalau misalnya ini sejajar, ini posisi kamera ini bisa agak taruh tengah. Jadi posisinya di center di chest lo, di dada lo tuh center. Cuman ini agak ke samping pasti. Ya namanya produk kan, kita kan ini kan fungsinya bukan untuk action cam ya. Kalau action cam kan memang center kan di tengah ya. Kayak begini kan pasti di tengah. Kayak begini kan pasti di tengah gitu kan layarnya. Cuman ya mungkin lo bisa ngereduksi, bisa meminimalisir, bisa lo taruh agak samping sini di chest lo, atau ini geser dikit, tergantung lah fungsional handphone. Kalau gua sih udahlah, gua biarin aja. Yang penting esensi dari pengambilan footage yang di jalan lo ambil itu masuk di gambar. Nah, oke, pemasangannya juga sama aja. Tinggal ini pasang talinya. Karena ini talinya bisa dilepas, jadi kadang-kadang suka lepas nih.
dulu ya. Nah, ini begini nih, tinggal dipasang di dulu topi gua. Tinggal dipasang sih. Nah, lo tinggal kayak pakai baju aja dah. Nah, ini udah jadi nih, lo udah kayak pakai action cam di dada. Tinggal lo pakai, gua pakai lagi topinya ya, soalnya rambut gua udah gondrong. Nah, gimana sih, Lester? Kalau gini tinggal lo miringin aja dulu. Kalau tinggal lo miringin aja dulu nih. Kalau gua, nah, ponsel kamera, terus di sini. Karena ini udah ada fitur wide-nya, wide pengambilan wide angle, ya kan. Jadi gua proses untuk videonya ini gua pasti pakai wide angle. Nah, kalau ketika lo pakai headset, ini gua kasih tahu juga. Ini kan kalau lihat begini agak susah ya. Kalau udah kondisi sudah seperti ini, kondisi sudah seperti udah untuk siap direkam, pastikan juga angle-nya. Nah, oke, angle sudah ini udah kunci. Jadi tinggal pencet tombol volume up aja. Ya, maka sudah posisinya sudah ambil gambar. Oh, kalau ini agak nggak bisa. Oh, ini manual kalau ini. Mungkin pakai headset ya. Gue coba pakai headset. Nah, kalau sudah terpasang headset, jadi lo untuk startnya lo tinggal pencet tombol volume up. Kalau memang headset lo ada volume up ya. Untuk matinya juga sama. Nah, agak lama. 2 kali ternyata kalau di sini. Nah, sorry, gue juga masih baru kan. Jadi ketika untuk start ya, lo tinggal pencet 2 kali tombol A ini. Nah, 2 kali tak, bukan tak, bukan double klik tapi tak. Untuk berhentinya juga sama. Itu ketika sudah kebuka. Nah, biarin aja begini. Kalau misalnya lo stop, kan dia kan posisi akan mati. Enaknya di handphone gue yang fingerprintnya di belakang. Jika kondisi gue off, gue nyalain lagi, gue tinggal pencet fingerprint ini. Nah, dia sudah balik ke mode kamera. Ketika gue ketika gue off, udah stop nih, kayak baterainya, matiin aja. Nah, ini kelebihannya di yang ada fingerprint di depan. Kalau yang fingerprintnya sudah di layar kayak A71, di handphone gue satu lagi A71 itu ya lo masih begini tombolnya A71 nih, masih di klik, nah baru masuk, baru gitu, tinggal matiin. Jadi ini berapa contoh yang cara kita menghemat budget ya, motovlog, untuk hemat budget untuk motovlog. Memang sih ada kurang lebihnya. Lebihnya kita neken biaya, kurangnya ya pasti dari gue belum tahu kalau ini udah gue pakai apakah suara noise-nya akan berkurang. Pasti akan berkurang, karena ini nanti di solatif di leher lo pakai staplas atau dimasukkan di celah helm, ditempel di bagian mulut pakai isolasi. Ini bisa dipakai atau bisa dilepas aja untuk dengarkan. Nah, begitu
aja sih dari gua. Nah, satu jangan lupa kalau udah kita motovlog pakai helm, yang jelas motovlog pakai helm, motovlog pakai handphone, yang jelas kan kita nanti butuh space ya, butuh penyimpanan ya, ruang penyimpanan yang pasti di handphone kita tuh isinya juga macam-macam kebutuhannya, ada data, ada aplikasi, ada apa. Kalau gua saranin sih untuk nge-backup lo nggak usah bawa laptop, lo cukup bawa ini aja, bawa OTG entah itu mikro, kalau handphone lo mikro ya OTG mikro, kalau handphone lo yang Type C ya lo bawa OTG Type C. Jadi ketika lo sudah ngambil beberapa footage dari jalan, lo backup ke flash disk. Suatu saat lo mau ngedit lagi di handphone, lo tinggal copy, ya kan? Atau suatu saat lo ngedit di komputer, tinggal copy. Kalau misalnya gue suka di KineMaster ngeditnya, ya di handphone lo tinggal copy lagi aja gitu. Jadi ketika lo mau ngambil footage lagi, misalnya jalan pulang atau di lokasi di tujuan lo udah sampai, lo udah enak, jadi lo nggak takut kehabisan space. Yang pastiin juga flash disk yang lo bawa juga khusus buat nyimpan footage yang udah lo ambil di jalan gitu. Nah, ada lagi juga bisa pakai ini lo beli mungkin cuma 25.000 atau 35.000 ya, remote shutter nih. Remote shutter juga enak nih, tapi ini sih untuk kamera ya. Ada yang video, kalau bisa ada yang video, yang sekarang yang video nih ada remote shutter, lo beli yang video, jadi lo ketika ngambil lo udah punya remote aja sini, handphone lo udah terhubung, connect. Cuman nih gue belum tahu kalau yang ada videonya, gue udah nyoba apa, tapi logika gue yang ada videonya kalau udah connect, lo tinggal pencet jalan, lo tinggal jalan ya kan. Cuman kekurangannya ya mungkin di saat hujan gitu kan. Di saat hujan kalau lo pakai kantong yang untuk waterproof itu, mungkin airnya ya, air atau ya sama sih action cam juga begini, kalau kita pakai di air kena hujan juga ada kadang embun, kadang juga di sini ada titik-titik air gitu aja, sama aja mungkin. Yang penting ini selamat lah ya. Mungkin nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai mic, kalau kantongnya dikeluarin micnya masukkan air apa enggak ya, kita filteran aja ya, jangan sampai masukkan air. Oke, jadi itu satu lagi ini, bawa ini nih, power bank. Jangan sampai lo ngambil gambar ya, kalau lo lagi ngeres, lagi istirahat di rest area atau di tempat makan, lo bisa ngisi dulu. Jadi lo nggak sampai exhaust ya, baterai lo nggak sampai exhaust, baterai atau baterai nggak sampai apa, sampai kehabisan. Lo bisa ngisi dulu sambil makan. Jadi ketika lo lanjut perjalanan, handphone lo udah siap lagi, baik dari tempat penyimpanan maupun dari tenaga atau baterai yang ada di handphone lo itu. Oke, semoga tips dari gue bermanfaat. Nanti selanjutnya gue kalau udah nggak pandemi ya, gue akan coba motovlog dengan ini. Ya kemarin sih waktu gue WFH, gue antar istri untuk kantor, gue coba malam juga gue nyari makan gitu kan, keluar gue coba pakai A71 dengan menggunakan mikrofon dari headsetnya. Siangnya gue nganter istri, pagi gue mau coba, ternyata gue nggak bawa headset. Taunya ininya headsetnya gue coba nggak pakai headset sekalian deh, kayak headset nggak pakai sekalian gimana sih, bagus nggak gitu kan. Ternyata hasilnya juga masih dapat lah, nangkep suara yang lo keluarin dari omongan dari balik helm tuh masih ditangkap sama si kamera ini. Oke, itu aja mungkin tips and trik dari gua. Oh iya, gua ada satu lagi yang gua lupa. Ketika lo pakai footage pakai handphone ini kan,
pastinya kan lo ngambil gambar nggak mungkin kan sepanjang perjalanan, kecuali lo mau bener-bener ngambil gambar sepanjang perjalanan, lo mau rekam proses sepanjang perjalanan lo. Tapi gua rasa nggak mungkin deh, satu ngabisin tenaga, dua ngabisin kapasitas dari penyimpanan. Paling lo harus udah tahu nih shooting point lo ada di mana nih, gua ngambil stock shoot ada di mana. Misalnya gua mau ke puncak, gua ngambil stock shootnya satu gua di Ciputat, yang kedua gua di flyover Gaptek, ketiga di Pasar Baru, yang keempat di Kauripan ketika gua lewat jalan-jalan itu di Jampang atau mana yang bagus, dan jalan-jalan yang kira-kira interest lah gua ambil lah. Lo udah tahu nih starting point lo, atau di sini kalau lo belum tahu perjalanannya ya lo kira-kira aja, kira-kira ada yang spot yang bagus, track yang enak buat diambil gitu, lo rekam. Dan mungkin nggak perlu terus digantung juga ya, lihat-lihat juga situasinya kan, mungkin bisa satu saat simpen aja lebih aman, lebih safety gitu kan, kalau masuk daerah-daerah yang kira-kira lo kan kayaknya kurang aman nih daerahnya nih, asik nih untuk ngambil stok shoot di sini nih, ya mungkin ya handphone lebih baik disimpan aja gitu. Kita kalau action cam kan memang kecil ya, tapi mungkin agak sulit. Tapi dengan kondisi handphone di chest begini, satu orang juga nggak kelihatan langsung kalau dari samping kan, tutup dari belakang juga kayaknya cuma kayak apa, bukan kayak apa, kecuali handphone lo di sini atau di handlebar itu malah mencolok. Tapi kalau di chest gini di dada ini nggak kelihatan. Ya semoga tips dari gue bermanfaat buat teman-teman yang mau motovlogan dengan hanya kita modal 50 sampai 60 ribu nih chest holder, sama apa yang udah kita punya kan lebih baik kita manfaatkan ya, daripada kita boros-boros buat beli. Tapi tergantung juga kalau memang satu kepuasan atau kepemilikan atas kebendaan itu kan lain cerita ya. Karena prinsipnya kalau orang punya uang itu hal yang nggak penting jadi penting, kalau orang nggak punya uang hal yang tidak penting akan dimanfaatkan sebagaimana itu bisa bermanfaat sepenting mungkin. Jadi kalau prinsip gue seperti itu, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di jalan-jalan gue, motovlogan gue yang mungkin ya gue coba untuk bikin semenarik mungkin lah. Oke, sekian dulu. Tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah supaya kita tetap sehat, terhindar dari wabah virus corona. Juga tetap jaga keluarga kita, jangan sampai kena virus corona. Oke, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.